Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Juno Tergifati Rizky dengan NIM 104240013 dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan kode WI 2005. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami yang berjudul Perancangan Biofoam Kemasan Makanan berbasis pati singkong untuk mengurangi sampah plastik. Di tengah meningkatnya krisis lingkungan akibat sampah plastik sekali pakai, khususnya dari kemasan makanan, kami mencoba menawarkan sebuah solusi yang ramah lingkungan, mudah dibuat, dan potensial untuk dikembangkan secara lokal. Nah, solusi ini adalah biofoam berbasis pati singkong. Sebuah inovasi sederhana yang mungkin bisa memberikan dampak besar. Mari kita telusuri bersama latar belakang, proses pembuatan, hingga potensi biofoam ini untuk masa depan kita yang lebih berkelanjutan. Berikut adalah daftar isi dari presentasi pada kesempatan kali ini. Daftar isi ini berisi mengenai hal-hal yang akan saya bahas pada presentasi pada kesempatan kali ini, dimulai dari bab 1, pendahuluan, bab 2, landasan teori, bab 3, hasil dan pembahasan, kemudian ditutup oleh bab 4, yakni penutup. Nah, sekarang kita masuk ke bab 1, yakni pendahuluan. Ada apa aja sih? Let's go. Kemudian, kalian bisa lihat di belakang saya bahwa ada banyak berita-berita yang memberitahu bahwa styrofoam itu sangat bahaya. Bahaya styrofoam pada kemasan makanan. Kenapa kira-kira? Apa hubungan pada presentasi pada kali ini? Next slide. Berikut ada beberapa tambahan dokumentasi styrofoam sampah styrofoam yang tidak terurai, yang terbengkalai dan merusak lingkungan. Nah, apa pula hubungan ini nanti sama latar belakangnya? Ayo, let's go next slide. Nah, jadi apa sih yang melatar belakangi kami dalam membuat biofoam ini? Nah, permasalahan sampah plastik dari kemasan makanan, khususnya biofoam yang sekali pakai, menjadi ancaman serius bagi lingkungan. Bahan ini sangat sulit terurai dan dapat mencemari tanah, air, bahkan lantai manusia. Seperti pada slide sebelumnya, dilihat bahwa di pantai, di daratan, banyak sekali sampah styrofoam yang susah terurai sehingga nanti malah merusak lingkungan. Kemudian, sebagai solusi, dibutuhkan inovasi kemasan yang ramah lingkungan dan biodegradable. Biofoam berbasis pati singkong menjadi alternatif potensial karena mudah terurai, aman bagi kesehatan, serta ekonomis dan mudah dibuat. Karena juga, styrofoam itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Karena pada styrofoam terdapat bahan kimia yakni polistirena yang apabila kita konsumsi tidak sengaja secara terus-menerus akan menyebabkan kanker karena polistirena itu bersifat karsinogenik. Selanjutnya yakni ada tujuan penelitian setelah kita mencari latar belakang dari pembuatan produk ini. Yang pertama yakni mengidentifikasi pentingnya inovasi biofoam berbasis pati singkong sebagai kemasan makanan ramah lingkungan. Yang kedua, menyusun prosedur pembuatan dan menguji efektivitas biofoam sebagai pengganti plastik. Dan yang ketiga, yang ada di bawah, mengevaluasi dampak penggunaan biofoam terhadap pengurangan sampah plastik dan keberlanjutan lingkungan. Nah, 3 tujuan tadi akan kelompok kami jawab di bagian kesimpulan nantinya. Kemudian, setelah tujuan, next slide. Nah, setelah kita menjelaskan latar belakang, kita dapat merumuskan suatu masalah dari latar belakang tersebut. Di antaranya yang pertama, apa faktor yang melatar belakangi pentingnya perancangan biofoam sebagai kemasan makanan? Yang kedua, bagaimana proses perancangannya menggunakan pati singkong? Dan yang ketiga, apa saja kendala yang muncul dalam proses produksi dan implementasinya? Selanjutnya yakni ada metodologi penelitian. Nah, di sini saya membagi dua metodologi penelitian menjadi metode penelitian dan teknik pengumpulan data. Metode penelitian ada di samping kiri saya. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan empiris dan rasional. Kami melakukan berbagai percobaan di laboratorium untuk merancang biofoam berbasis pati singkong, mulai dari proses pencampuran bahan, pencetakan, hingga uji karakteristik lainnya. Yang kedua, teknik pengumpulan data di sebelah kanan saya. Adapun teknik pengumpulan data yang kami gunakan mencakup studi literatur, eksperimen langsung, wawancara dengan praktisi, dan penyebaran angket di lingkungan kampus. Selain itu, kami juga membandingkan efektivitas biofoam terhadap kemasan plastik sekali pakai melalui studi kasus. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2 yakni landasan teori.
Yang pertama yakni ada biofoam dan pati singkong. Nah, apa sih biofoam itu? Biofoam merupakan bahan kemasan alternatif yang dirancang untuk menggantikan plastik sekali pakai dan styrofoam. Bisa dilihat pada gambar di belakang saya. Kemudian, apa itu pati singkong? Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan pati singkong sebagai bahan dasar karena murah, mudah ditemukan di Indonesia, dan memiliki kandungan amilopektin yang baik untuk membentuk struktur foam yang ringan dan juga elastis. Visualisasinya dapat dilihat pada belakang saya. Kemudian, kita lanjut ke peta proses pembuatan biofoam. Di sini saya sudah membuatkan peta dari start hingga finish dari bahan mentah berupa tepung dan gliserin menjadi biofoam jadi yang ada di garis finish di bagian kanan atas. Dimulai dari start. Yang pertama yakni ada pencampuran bahan. Di sini kita mencampurkan semua bahan-bahan yang ada seperti tepung dan juga gliserin. Yang kedua kita pindah ke pencetakan. Kita menuangkan campuran bahan tadi ke dalam cetakan yang diinginkan. Ketiga, kita pindah lagi berjalan hingga ke lokasi ketiga yakni pemanasan oven. Kita panaskan dan kita masukkan ke oven cetakan-cetakan tadi hingga menggunakan suhu yang telah ditentukan. Dan yang keempat yakni pendinginan. Setelah di oven dan selesai, kita dinginkan dan tiriskan sehingga suhu dapat dipegang oleh manusia. Kemudian kita sampai kepada garis finish di bagian kanan atas bahwa biofoam sudah terbentuk. Yeay! Oke, selanjutnya yakni ada dampak lingkungan dan potensi biofoam. Yang pertama, dampak lingkungan. Sampah plastik, terutama dari kemasan makanan sekali pakai, merupakan kontributor besar pencemaran lingkungan. Styrofoam sebagai salah satu jenis plastik sulit terurai dan dapat mencemari tanah serta perairan selama puluhan tahun bahkan hingga ratusan tahun. Penggunaan biofoam berbasis pati diharapkan dapat meminimalisir hal tersebut. Yang kedua, potensi biofoam. Biofoam memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan secara lokal. Dengan memanfaatkan bahan baku alami seperti singkong yang melimpah di Indonesia, produk ini bisa menjadi alternatif berkelanjutan yang mendorong ekonomi sirkular dan mendukung industri kecil hingga menengah di bidang kemasan makanan. Oke, kita lanjut ke bab 3 yakni hasil dan pembahasan. Let's go! Yang pertama ada hasil dan uji produk. Nah, yang pertama ada hasil pengujian biofoam. Nah, kelompok kami itu menggunakan 3 pengujian kepada biofoam. Di antaranya ada uji tarik, uji tahan air, uji biodegradable yang kita hitung dengan menggunakan rumus-rumus persamaan berikut. Uji tarik ada di bagian kiri atas, uji tahan air ada di bagian tengah bawah, dan uji biodegradable ada di bagian kanan atas. Kami mengukur menggunakan satuan-satuan kuantitatif yang telah kami ukur dari biofoam, baik dari massa hingga panjang, dari masa akhir, masa awal, panjang akhir, dan sebagainya yang kemudian kami kalkulasikan dan kami bandingkan dengan styrofoam. Nah, selanjutnya ada kelebihan biofoam. Di antaranya ada 4. Yang pertama yakni ramah lingkungan, karena terbuat dari bahan-bahan alami. Yang kedua yakni ada biodegradable, karena biofoam ini terbuat dari bahan organik, maka akan cepat juga terurai. Yang ketiga, mudah dibuat dan murah. Nah, biofoam mudah dibuat karena bahannya mudah kita temukan di sekitar dan juga dengan harga yang tidak mahal ataupun murah. Nah, yang keempat yang ini ada mendukung UKM. Nah, potensial mengembangkan UKM merupakan dengan menggunakan biofoam ini nanti bisa mendukung UMKM karena kebanyakan UMKM menggunakan produk ini sebagai inovasinya. Kemudian selanjutnya ada kekurangan dan kendala produksi. Yang pertama ada kekurangan. Produk biofoam yang dihasilkan masih memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah ketahanan terhadap air yang rendah sehingga biofoam cenderung melunak saat terkena cairan. Yang kedua ada kendala di sebelah kanan. Dari sisi produksi, kendala utama terletak pada peralatan yang masih sederhana dan proses yang bersifat manual. Produksi dalam skala besar belum memungkinkan karena keterbatasan teknologi dan sumber daya. Selain itu, hasil produk yang dihasilkan masih kurang konsisten, terutama dalam hal ketebalan dan tekstur biofoam. Selanjutnya ada tanggapan masyarakat dan potensi industri. Berikut merupakan visualisasi data yang telah kelompok kami kumpulkan yang bisa Anda lihat di belakang saya yang telah kami kumpulkan dari warga-warga Jatinangor tentang bagaimana sih tanggapan mereka terhadap produk biofoam kami. Bisa kalian lihat? Oke, next. Selanjutnya ada interpretasi dari data tersebut. Nah, berdasarkan hasil angket yang disebarkan kepada masyarakat kampus ITB Jatinangor, mayoritas responden menunjukkan dukungan terhadap penggunaan biofoam sebagai kemasan masyarakat.
makanan. Sebagian besar dari mereka menyatakan bersedia beralih dari styrofoam ke bahan alternatif yang lebih nyaman lingkungan meskipun disertai sedikit kenaikan harga. Dari sisi pengembangan, biofoam memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam skala kecil maupun menengah, seperti UMKM, dengan menambahkan bahan lokal seperti singkong. Produk ini dapat mendukung industri berbasis keberlanjutan khususnya di sektor makanan dan minuman. Next. Nah, kita sampai ke bab 4, bab terakhir, yakni ada bab penutup. Let's go. Oke, setelah tadi saya sebelumnya di bab 1 telah menyebutkan apa sih tujuannya, nah di sini saya akan menjawab tujuan-tujuan tersebut dari bagian kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian, biofoam berbasis pati singkong memiliki potensi sebagai alternatif kemasan makanan yang ramah lingkungan. Biofoam ini bersifat biodegradable, menggunakan bahan lokal yang murah serta aman digunakan untuk makanan. Meskipun demikian, produk ini masih memiliki beberapa kelemahan seperti daya tahan terhadap air rendah dan kekuatan mekanik yang terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan lebih lanjut dari segi formulasi dan teknik produksi agar biofoam layak untuk digunakan secara luas dalam skala industri. Berikutnya ada saran dan rekomendasi yang kelompok kami buat pada penelitian ini. Yang pertama, saran. Penelitian ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam hal formulasi bahan biofoam akan lebih tahan terhadap air dan memiliki kekuatan mekanik yang lebih baik. Penggunaan bahan tambahan yang tetap bersifat biodegradable juga perlu dipertimbangkan. Selain itu, perlu dilakukan uji coba lebih luas untuk mengetahui respon pasar secara lebih komprehensif. Kemudian, rekomendasi. Dari segi implementasi, disarankan untuk mengembangkan proses produksi biofoam agar lebih efisien dan layak secara ekonomi. Skala produksi dapat ditingkatkan melalui kolaborasi dengan UMKM atau institusi terkait. Di sisi lain, penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai manfaat penggunaan kemasan ramah lingkungan melalui kampanye atau program sosialisasi agar penerimaan terhadap produk biofoam semakin meluas. Nah, sekarang kita sampai nih ke bagian daftar pustaka. Berikut beberapa sumber-sumber yang kelompok kami gunakan dalam menyusun laporan kali ini. Berikut. Lalu ada ini. Kemudian ini. Lalu kemudian ada ini. Dan yang terakhir referensinya yakni ini. Oke, sekarang kita sampai di lampiran. Berikut beberapa lampiran-lampiran dokumentasi yang kelompok kami telah ambil dan saya ringkas di dalam presentasi pada kali ini. Oke, sekarang kita sampai di lampiran. Berikut beberapa lampiran-lampiran dokumentasi yang kelompok kami telah ambil dan saya ringkas di dalam presentasi pada kali ini.